Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantosito, channel pendidikan, pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan membahas masalah ini ya. Jadi sudah saya tampilkan di sini ada berbagai gambar. Nah, apa ini? Di sini sebenarnya merupakan bahan hasil pertanian. Teman-teman, bahan hasil pertanian ini sebenarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi selama penyimpanan. Faktornya itu berupa ada faktor fisik. Faktor fisik ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain ada suhu, ada kelembapan relatif, ada keseimbangan kadar air, ada polusi oleh asap dan bahan kimia. Suhu itu sebenarnya merupakan besaran yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Nah, di sini bisa terjadi suatu chilling injury, yaitu ditandai dengan perubahan warna dan timbulnya bintik-bintik pada produk. Ada juga hipotermal, itu disebabkan oleh suhu lingkungan yang terlalu tinggi. Ini akan mengakibatkan pecah pada buah. Ada juga memar, terjadi akibat benturan selama pemanenan atau pada saat distribusi dari lahan ke tempat penyimpanan yang kurang hati-hati. Nah, itu pengaruh suhu ya. Terus ada kelembapan relatif, itu sebenarnya merupakan rasio dari tekanan parsial uap air dalam campuran terhadap tekanan uap jenuh air pada temperatur tersebut. Kadar air kesetimbangan ini merupakan fungsi dari temperatur dan juga merupakan fungsi dari nisbi. Nah, sedangkan polusi udara itu tidak selalu ada hanya di luar saja, namun bisa juga berada di dalam ruangan itu sendiri. Berikutnya adalah faktor perlakuan selama penyimpanan. Nah, di sini selama penyimpanan itu ada yang pertama itu pra penyimpanan, jadi sebelum disimpan. Nah, di situ ada pengeringan. Nah, ini misalkan pada biji-bijian yang kering lebih tahan lama pada proses penyimpanan dibanding dengan yang masih segar. Kenapa? Nah, ini karena penurunan kadar air pada biji-bijian ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan kerusakan pangan oleh enzim, sehingga dengan pengeringan penurunan mutu pada biji-bijian dapat diperlambat. Nah, sedangkan pendinginan ini dilakukan itu setelah kegiatan panen, di mana komoditi didinginkan secara cepat, yaitu 48 jam atau kurang, hingga mencapai suhu yang diinginkan. Kuring atau pemulihan, nah di sini bertujuan untuk memberikan kesempatan penyembuhan luka pada komoditas tertentu. Berikutnya adalah pencucian atau washing, untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada komoditas hasil pertanian dengan cara pencucian menggunakan air bersih yang mengalir. Pengeprisan atau trimming, nah di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak dikehendaki. Terus sortasi itu sebenarnya merupakan kegiatan memilah dan memilih hasil panen yang baik dan yang jelek, yang rusak atau cacat, serta yang layak dan tidak layak secara langsung untuk diteruskan ke proses penyimpanan. Nah, berikutnya di sini adalah yang kedua itu perlakuan selama penyimpanan, di mana disitu ada menumpuk, pemeriksaan rutin, pengaturan suhu dan kelembaban. Pada kegiatan penumpukan bahan yang telah selesai dikemas berbeda dengan penumpukan bahan yang tidak dikemas. Pemeriksaan rutin di sini tentunya adalah melakukan pengecekan kondisi bahan atau komoditas yang disimpan, apakah terjadi pengurangan kuantitas dan kualitas selama penyimpanan. Sedangkan pengaturan suhu dan kelembapan tentunya di situ suhu pada ruang penyimpanan harus diatur agar tidak terjadi kenaikan dan penurunan. Ketiga, perlakuan pasca penyimpanan. Nah, ini ada thawing. Nah, itu sebenarnya merupakan proses pencairan atau penyegaran kembali, di mana proses thawing ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Daging atau ikan yang sebelumnya dibekukan misalkan, itu harus dibiarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerusakan. Tindakan membebaskan dari beku tersebut dikenal dengan istilah thawing, yang sedikit banyak berpengaruh terhadap mutu komoditas bersangkutan sebelum dijual atau dikonsumsi. Baik, itu dulu ya teman-teman ya. Sedikit pengetahuan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah adalah mereka keterbatasan saya, sehingga mohon dimaafkan. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.